Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam sayang dari saya. Apa kabar kalian? Semoga sihat-sihat dan berbahagia selalu ya. Di tema bacaan hari ini, saya ingin membahaskan dulu dia pernah menolakmu, tapi sekarang lihat siapa yang mengejarmu. Okey teman-teman, tanpa basa-basi, kita langsung saja ke readingan umum hari ini ya. Baik teman-teman, kita lihatkan di sini seperti apa energi dia. Seseorang yang sangat menyesal sudah menyingkirkan kamu dari hidupnya. Energi seseorang yang sudah sangat menyesal kerana telah menyingkirkanmu dari hidupnya. Teman-teman, kemunculan kartu King of Cups. Sepertinya sudah ada sebuah durasi ya, di mana kalian berdua mungkin sudah lama tidak bertemu ya, tidak berkomunikasi atau tidak saling mengabari. Energi King of Cups menggambarkan seseorang yang detik ini penuh dengan tanda tanya. Nah teman-teman, seiring berjalannya waktu, kalian masing-masing sudah pun dewasa ya, usia masing-masing sudah pun meningkat. Di sini teman-teman, walaupun sudah banyak waktu yang berlalu, mungkin ya menurut kamu sosok ini tidak akan lagi memikirkan kamu ya. Tetapi teman-teman, jauh di dalam hatinya, dia masih lagi teringatkan kamu sesekali akan memikirkan kamu. Dan sewaktu dia memikirkan kamu, teman-teman, dia selalu berpikir ya, mengapa kalian berdua tidak jadi? Mengapa dia menyingkirkan kamu dari hidupnya? Kerana saat ini teman-teman, dengan siapa pun dia menghabiskan sisa kehidupannya, saya menarik energi seseorang yang sedang lagi sangat kesendirian ya, sangat kesepian ya, banyak meluangkan waktu sendiri dan selalu merenungkan kamu kebelakangan ini. Nah teman-teman, kemunculan kartu King of Cups seperti saya jelaskan tadi ya, memang ada momen jedah yang sudah cukup lama ataupun momen berpisah yang sudah cukup lama di antara kamu dan dia ya. Okey teman-teman, kemunculan kartu King of Swords. Wow. Detik ini, setelah melamunkan kamu, merasakan kamu melalui emosinya, teman-teman, kamu detik ini mengganggu isi pikirannya. Wow, ini seperti gambaran seseorang yang kembali mengingati kamu dan kembali merenungkan segala sesuatu tentang kamu ya. Khususnya keputusan yang sudah diambilnya, yaitu memutuskan kamu, menyingkirkan kamu pergi dari hidupnya. Wow, teman-teman, ini seperti emosi yang detik ini bercanggah dengan emosi yang bercanggah dengan pikirannya, hati yang bercanggah dengan pikirannya. Kartu King of Cups mendampingi kartu King of Swords. Wow, ini seperti seseorang yang tidak senang duduk, orang yang tidak senang berdiri, apapun yang dilakukannya, ada sesuatu yang mengganggunya. Nah, ini berkaitan dengan keputusan yang sudah diambilnya, yaitu menyingkirkan kamu dari hidupnya. Detik ini teman-teman, di saat melamunkan kamu, sosok ini benar-benar intens memikirkan kamu di sini ya. Kemunculan dua court card menggambarkan memang ada seseorang di antara kalian berdua yang membuatkan dia terpaksa menyingkirkan kamu dari hidupnya. Teman-teman, kamu sesuaikan, ini menarik energi siapa sebenarnya dan mengapa dia perlu meminggirkan kamu dan tidak memilihmu. Di sini ada penyesalan, perasaan yang bercanggah dengan pikirannya. Seperti itu ya. Okey teman-teman, kemunculan The High Priestess. Nah ini teman-teman, perasaan kurang enakan, rasa bersalah yang masih lagi dipendamnya sampailah detik ini. Nah ini tidak diceritakan, tidak ditunjukkan. Maka kamu langsung tidak tahu apa perasaannya yang sebenarnya. Teman-teman, orang ini pandai menyembunyikan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi pikiran dan isi hatinya. Hanya dia sahaja yang tahu. Nah, jikalau ada penyesalan sekalipun, sosok ini tidak akan memberitahu kamu. Dia akan menyimpan segala sesuatu di dalam hatinya. Maka di sini ada perasaan menyesal, perasaan kurang enakan yang hanya dia tahu. Kerana dia tahu teman-teman, mungkin ya, kamu memiliki perencanaan yang jangka panjang dengan dirinya yang tidak terlaksana. Okey teman-teman, kemunculan kartu Nine of Wands menggambarkan detik ini kalian memang tidak bersama ya. Kemunculan kartu ini menggambarkan ada sempadan yang memisahkan kamu dan dia. Tetapi walaupun ada sempadan yang sedang memisahkan kalian berdua, teman-teman, apa yang tidak kamu ketahui, hati dan pikirannya selalu memikirkan kamu.
Nah, ini khususnya bagi mereka yang masih lagi membawa rasa bersalah di dalam hatinya. Ada perasaan sayang, ada perasaan suka, tetapi saat ini teman-teman memang terpaksa membatasi diri kerana mungkin rasa malu tentang apa yang sudah dia lakukan terhadapmu. Seperti itu ya. Okey teman-teman, kemunculan Six of Wands menggambarkan energi masing-masing yang sudah pun semakin move on ya. Teman-teman, di sini dia merasakan kamu tidak lagi menantinya, tidak lagi mengharapkannya, dan detik ini mungkin kamu sibuk dengan hidup kamu sendiri. Sosok ini memandang kamu sebagai seorang wanita, lelaki yang sangat berjaya. Dan dia tahu teman-teman, walaupun dia sempat mereject kamu, kamu akan tetap baik-baik sahaja. Teman-teman, sesuatu yang tidak kalian ketahui di sini ya, sosok ini sebenarnya memandang sangat tinggi terhadap dirimu. Jauh di dalam hatinya dia merasakan kamu ini seorang wanita lelaki yang berstandard tinggi, mempunyai kualitas-kualitas yang tidak dimiliki oleh orang lain. Mungkin ada ketakutannya tidak bisa untuk setaraf dengan kamu. Nah, ini juga bisa teman-teman membuatkan dia terpaksa tidak memilihmu. Mungkin dia merasakan standard kamu terlalu tinggi dan mungkin dia merasakan dirinya tidak akan setaraf denganmu. Entah mengapa ya, saya sempat merasa energi itu ya dari kartu-kartu ini. Maka membuatnya senantiasa membatasi diri. Tetapi teman-teman, walaupun dia tidak memilih kamu, sudah mereject kamu, saya merasakan saat ini teman-teman, sosok ini hanya sekadar menjaga batasan, tetapi teman-teman masih lagi memantau dan ingin mengetahui progres atau kemajuan hidupmu ya. Okey teman-teman, kita lihatkan di sini kemunculan Page of Cups menggambarkan masih ada perasaan sayang, masih ada perasaan suka. Teman-teman, sosok ini mungkin ya seumuran atau lebih muda dari usiamu, jikalau kalian seumuran contohnya. Teman-teman, ada sisi keanak-anakan, sisi yang sangat labil daripada dia. Seseorang yang kurang matang ya, seolah-olah tidak tahu apa mahunya. Tetapi seiring berjalannya waktu, kemunculan King of Cups menggambarkan seseorang yang mulai menyedari, sudah mengambil keputusan dan membuat pilihan yang tidak tepat. Seperti itu ya. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi. Menurut pemahamannya, nah ini menurut penjelasan saya tadi ya, mungkin dia merasakan dia tidak akan pernah setaraf dengan dirimu. Tetapi kita lihatkan, menurut dia, menurut pemahamannya, mengapa dia menolak kamu di kala itu? Mengapa sebenarnya dia menolak kamu, mereject cintamu di kala itu? Okey teman-teman, Ace of Pentacles, tidak ada duit guys. Orang ini merasakan kondisi keuangannya di bawah kamu dan mungkin belum ada persiapan dari segi finansial untuk benar-benar melangkah maju ya. Dan dia tidak mahu memberikan kamu harapan sebesar gunung tetapi tidak bisa melakukannya. Ada isu yang berkaitan dengan kestabilan, ada isu yang berkaitan dengan keuangan. Bahkan beberapa di antara dia di kala itu tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Masih lagi merintis mencari sebuah kesempatan untuk benar-benar menstabilkan kondisi keuangannya. Teman-teman, beberapa di antara dia bahkan orang yang perlu dibantu. Nah, mungkin di kala itu kerana ada kondisi ini, nah seperti saya jelaskan tadi ya, beberapa bahkan tidak memiliki pekerjaan ya, membuatkan dia merasakan belum siap untuk memilih kamu. Maka tidak mahu memberikan kamu harapan sebesar gunung tetapi tidak bisa melaksanakannya. Walaupun memang ada perasaan yang sangat menghormati dan sangat menyayangi kamu. Beberapa di antara dia bahkan merasa minder kerana kamu di sini, sebahagian kecil daripada kalian di sini, selalu membantunya dari segi keuangan. Dia perlu meminta-minta. Teman-teman, dia perlu meminta-minta, mungkin ya, semudah meminta kamu membungkuskan makanan contohnya. Meminta kamu melakukan takeaway untuk memberikan dia makanan, membelikan dia makanan. Maka teman-teman ada perasaan malu di situ. Itu yang saya rasakan daripada sisinya dia. Maka belum ada persiapan untuk memberikan kamu harapan dan memilih kamu. Maka dia merejectmu, membiarkan kamu mencari jalanmu sendiri. Okey teman-teman, kita lihatkan ya. Dan menurut pemahaman kamu pula, mengapa dia mengenyampingkanmu? Nah, ini menurut alasan dari pihaknya dia ya. Kita lihatkan, menurut pemahaman kamu pula, mengapa kamu mengenyampingkannya? Teman-teman, masing-masing pasti mempunyai pemahaman ya dan alasan sendiri. Kita lihatkan, menurut pemahaman kamu, mengapa dia merejectmu?
Teman-teman, Knight of Pentacles. Okey, ini menggambarkan pergerakan yang sangat perlahan, pergerakan yang sangat konsisten, tetapi teman-teman akan memakan waktu. Nah, ini teman-teman sekali lagi melambangkan gambar materi kerana keuangan kamu, teman-teman, lebih konsisten ketimbang keuangannya. Orang ini masih lagi mencari sebuah kesempatan, merencanakan sesuatu, masih lagi mengharapkan sebuah peluang. Tetapi sementara kamu sudah memiliki pendapatan yang sangat konsisten. Dan teman-teman, dia tidak mahu terlalu memperlambatkan kamu. Mungkin kamu perlu menunggunya terlalu lama. Maka teman-teman, ini membuatkan dia berfikir 2 kali dan merejectmu. Nah, kamu di sini merasakan, kamu juga sebenarnya tahu ya, ada isu yang berkaitan dengan keuangan yang membuatkan dia tidak mahu memilih kamu. Selain daripada itu teman-teman, entah mengapa ya, ketika memandang ke arah Knight of Pentacles, kerana kartu ini mendampingi kartu Six of Wands ya, menggambarkan beberapa di antara kalian mempunyai sudut pandang, pendapat yang berbeza. Mungkin visi misi yang berbeza. Saya sempat menangkap gambaran itu ya. Maka dia tahu apa yang dia inginkan dan apa yang kamu kejar. Itu tidak sama. Visi misi yang berbeza, pendapat yang berbeza ya. Maka menurut pemahaman kamu, ini mungkin ya menjadi alasan beliau mengapa dia mereject energimu, mereject cintamu. Okey teman-teman, sekali lagi kemunculan Page of Cups. Kerana kamu merasakan orang ini agak labil, maka kamu tidak mahu lagi menunggu ya. Menunggu sudah terlalu lama, lebih baik move on, menumpukan fokus kamu ke arah karirmu. Seperti itu ya. Okey teman-teman, kita akan lihatkan sedikit ke arah ciri-ciri orangnya untuk membantu kalian memahami dengan lebih mendalam ke arah readingan hari ini ya. Seperti apa ciri-ciri dia? Seseorang yang sangat menyesal sudah menyingkirkan kamu dari hidupnya. Kita lihatkan menggunakan kartu ini pula ya. Okey teman-teman, kemunculan Ten of Cups. Teman-teman, orang ini orang yang mungkin hadir daripada keluarga yang sangat berorientasi kan ke arah pendapatan ya. Mungkin ada ahli keluarganya yang mulai seperti mendesak untuk dia mendapatkan kerja, mencari kerja untuk menampung kebutuhan keluarganya. Maka teman-teman, memang ada kondisi terdesak yang berkaitan dengan keuangan. Beberapa yang lain teman-teman, ini mungkin menggambarkan energi seseorang yang mungkin mewarisi perniagaan keluarganya, mempunyai ikatan yang sangat kuat dengan keluarganya, ataupun teman-teman orang yang ingin mempunyai financially independent ya, mahu mempunyai keuangan yang ataupun mandiri ya dari segi keuangannya, tidak mahu terlalu bergantung dengan keluarganya. Seperti itu ya. Okey teman-teman, kemunculan kartu The Wall menggambarkan ya seperti saya jelaskan tadi ya, kalian di sini sempat berjarak jauh. Nah, ini teman-teman, sekali memandang ke arah kartu ini ya, tempat tinggal kamu, tempat tinggal dia memang dipisahkan melalui lautan. Saya sempat merasakan seperti itu ya, dan saya juga merasakan mempunyai banyak perbezaan yang berbeza. Tetapi dengan kemunculan The World juga menggambarkan detik ini kalian memang sudah tidak lagi bersama ya. Mungkin sudah berpisah sejak sekian lama, dan detik ini dia benar-benar merenungkan cara untuk kembali menghubungi kamu. Itu yang saya rasakan. Teman-teman, sosok ini mempunyai pemikiran yang sangat open-minded person, tetapi kemahuan yang banyak. Orang yang bercita-cita tinggi untuk mendapatkan banyak hal. Seperti itu ya. Okey teman-teman, kemunculan kartu Eight of Cups. Nah, ini menggambarkan, ada hubungan yang tidak jadi di sini. Memang benar teman-teman ya, dia mungkin sempat mereject kamu, menolak kamu, atau pergi daripada koneksi ini. Melangkah pergi, meninggalkan hubungan ini. Nah, ini mungkin sudah terjadi untuk beberapa waktu ya. Okey teman-teman, kemunculan Six of Cups saat ini teman-teman, ini kan berkaitan dengan memori di antara kamu dan dia. Walaupun hubungan ini tidak jadi, sosok ini masih lagi memikirkan dan mengenang kebaikan-kebaikan yang pernah kamu berikan kepada dirinya. Teman-teman, kamu pernah membungkus makanan, membelikan dia makanan, membeli barang-barang keperluannya, dan kamu pernah membantu dari segi keuangannya. Nah, bagi kalian yang merasakan kamu memang tidak pernah melakukan itu, abaikan energi ini. Ambil energi yang resonate sahaja ya. Okey teman-teman, kita lihat lagi. Maka memang ada kenangan yang tidak bisa dilupakannya. Kemunculan kartu The Hierophant, teman-teman, sosok ini sebenarnya sangat menyayangi kamu ya. Tetapi kemunculan Hierophant juga tidak
bisa saya nafikan teman-teman, mungkin di saat kamu mendengarkan readingan ini, kalian berdua masing-masing sudah berkeluarga. Di saat terjadinya readingan ini, mungkin beberapa di antara kalian, kamu dan dia, masing-masing sudah berkeluarga. Atau salah satu sudah berumah tangga. Teman-teman, let's say kamu dan dia single. Saya menangkap orang ini ingin kembali mengejar kamu, menghubungi kamu kembali kerana mengingati kebaikan kamu, dan mungkin teman-teman masih lagi berharap apakah mungkin bisa bernikah dengan kamu ke depannya. Tetapi energi ini tidak kuat, ini hanya sedikit ya. Saya lebih merasakan mungkin kedua-dua kalian sudah berumah tangga. Okey teman-teman, kemunculan kartu Five of Cups. Teman-teman, dia tahu ya bagaimana hubungan ini tidak jadi, bagaimana dia pergi meninggalkan kamu, dan bagaimana dia sudah pun mengecewakan hatimu. Saya sempat merasakan itu ya. Kamu tahu mengapa dia kecewa, mengapa dia sedih dan menyesal saat ini? Kerana kemunculan kartu The World yang mendampingi kartu Ten of Pentacles. Dia sedar kamu sudah banyak menghabiskan uangmu ke atas dirinya. Tetapi apa yang dia berikan kepada kamu sebagai membalas kembali budi baikmu? Teman-teman, sebenarnya tidak banyak yang dia lakukan. Maka ada penyesalan di sini. Orang berbaik dengan kita, tetapi kamu lihat kamu berbaik dengan dia. Tetapi apa yang dia berikan kepada kamu, dia tidak memberikan kamu yang banyak. Maka ada penyesalan dan kesedihan di sini kerana hubungan ini tidak jadi dan dia melepaskan kamu pergi ya. Okey teman-teman, mungkin juga ada perbezaan-perbezaan yang cukup ketara di antara kalian berdua yang melibatkan perbezaan keagamaan atau keyakinan. Kamu sesuaikan ya, perbezaan apa saja, tetapi perbezaan agama ini yang saya rasakan di dalam hati ya. Okey teman-teman, ciri-ciri yang lain, kemunculan Six of Swords. Nah ini teman-teman, orang yang pergi ingin kembali lagi dan berdamai denganmu. Nah ini hubungan yang sempat merenggang, kalian sempat berpisah, tetapi teman-teman isi pikiran dan hatinya sentiasa ingin pulang untuk kembali mendekati kamu, untuk berdamai denganmu. Saya merasakan ada perasaan bersalah yang dibawa di dalam hatinya selagi tidak bertemu dengan kamu teman-teman. Sosok ini tidak bisa seperti menyingkirkan rasa bersalah itu ya. Maka ada keinginan untuk berdamai dengan kamu setelah beberapa tahun ya, setelah beberapa bulan, seperti itu. Kalian sesuaikan. Pertanyaan selanjutnya teman-teman, mengapa sekarang dia menginginkan kamu kembali? Nah kamu pasti bertanya-tanya ya, apa yang membuatnya kembali mengejar kamu? Padahal dulu teman-teman dia memang mereject ataupun menolakmu. Kita lihatkan di sini, apa yang membuatkan dia kini kembali mengejar kamu? Apa alasannya? Kita lihatkan di sini ya. Mengapa detik ini dia begitu menginginkan kamu? Teman-teman, kemunculan Temperance. Wow, ini seperti ada sebuah kesedaran ke atas pilihan yang tidak tepat, keputusan yang tidak tepat ya. Seseorang ini mulai menyedari dia bersalah terhadap dirimu dan ingin seperti kembali untuk mendamaikan, mengharmonisasikan hubungan kalian. Teman-teman, beberapa di antara dia bahkan menyedari ya, sebenarnya baru sedar kamu ini adalah belahan jiwanya, soulmate-nya dia. Maka teman-teman, dia kembali mengejar kamu ya. Kamu tidak lagi perlu mengejarnya setelah dia merejectmu. Kerana ada kesedaran yang membawanya pulang ke pangkuanmu. Itu terpulang kepada kalian ya, untuk menerimanya atau tidak. Nah ini teman-teman, kemunculan kartu Star menggambarkan ada kesedaran, sebuah pencerahan yang didapatkannya baru-baru ini yang benar-benar menyedarkan dia. Siapa yang benar-benar bisa membahagiakannya? Teman-teman, sewaktu dia dengan kamu, segala kebutuhannya terpenuhkan. Nah, kerana kamu di sini cukup konsisten, kamu akan memenuhi segala permintaannya. Maka teman-teman, setelah dia berpisah dengan kamu, dia baru sedar ya, memang tidak ada orang lain yang bisa memenuhi segala permintaannya. Baru dia sedar kamu adalah soulmate-nya dia. Okey teman-teman, kita lihat lagi mengapa saat ini, wow, kartunya begitu romantis banget dari tadi ya. Kemunculan Two of Cups. Nah ini menarik energi soulmate. Seperti kartu The Temperance, teman-teman, double soulmate ya. Dia menyadari teman-teman, kamu seharusnya sudah menjadi miliknya dia. Begitu juga sebaliknya. Teman-teman, ini energi seseorang yang ingin kembali bersatu denganmu.
energi penyatuan. Tidak mahu lagi berpisah dengan kamu dan dia mulai merasakan sebenarnya kalian ini saling belongs to one and another ya, saling memiliki. Seperti itu ya. Dan dia merasakan tidak bisa berpisah dari kamu. Okey teman-teman, kita lihat lagi apa alasannya kembali mengejarmu. Page of Swords. Detik ini teman-teman, beberapa di antara dia mulai penasaran ya. Mungkin penasaran banget dengan kemajuan hidup kamu, bagaimana kamu begitu kuat ya untuk melanjutkan hidup kamu ke depannya tanpa dirinya. Setelah dia teman-teman tidak berpegang kepada komitmen itu, memutuskan pergi, teman-teman ada banyak pelajaran yang didapatkannya. Kartu Page of Swords berbicara mengenai lambat laun dia akan tahu juga. Teman-teman, kemunculan kartu ini menggambarkan seseorang yang memang sudah pergi dari kamu, tetapi di saat kamu melepaskannya, banyak pelajaran yang dia dapatkan dari orang sekitarnya, orang yang berdealing dengannya, dan dia sempat sakit hati dengan mereka. Maka detik ini teman-teman, setelah mempelajari segala pelajaran yang perlu didapatkan, dipelajari, dia mulai mengerti mengapa dia perlu kembali. Nah ini teman-teman, mungkin juga ada hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang kamu postkan di social media. Nah jikalau kamu tidak aktif di social media, teman-teman, ini simply berbicara mengenai seseorang yang sangat penasaran ya, bagaimana kehidupan kamu sekarang ini. Kerana dia tahu teman-teman, kamu ini seorang wanita, pria yang sangat berkualitas. Kamu mempunyai kualiti tersendiri. Maka teman-teman, apabila ada sesuatu yang mulai kurang di dalam hidupnya, dia benar-benar belajar dari kesilapannya. Dan detik ini teman-teman mencari cara ya untuk kembali menghubungi kamu, tetapi dia juga tahu dan sempat meragukan apakah kamu akan menerima energinya atau kamu akan menolaknya. Ingin mengejar kamu, tetapi ada perasaan takut-takut ditolak olehmu ya. Okey teman-teman, kita lihatkan di sini. Mengapa sekarang dia menginginkan kamu kembali? Kemunculan Five of Wands menggambarkan dia baru sedar teman-teman. Ramai yang bertarung, berebut-rebut untuk mendapatkan kamu di sini. Ini seperti merupakan persaingan yang hebat, kompetisi yang hebat. Teman-teman, dia baru menyadari ya, ramai yang ingin mendampingi kamu. Nah ini seperti mencetus atau memicu ya sebuah kesedaran dan keinginan untuk menjadi salah satu daripada yang akan bersaing untuk mendapatkan kamu. Nah ini teman-teman, saya menangkap seperti ada sebuah pertarungan yang sedang terjadi di kepala dan hatinya untuk kembali memperbaiki situasi kalian ya. Apatah lagi jikalau dia sedar kamu mungkin akan menolaknya, bahkan itu akan memicunya dengan sekuat tenaga. Semakin kamu tolak, dia akan semakin mengejar. Seperti itu ya. Maka orang ini siap untuk mempertarungkan dan memperjuangkan kamu ke depannya. Kemunculan Five of Pentacles, teman-teman, kerana detik ini dia lagi kesepian. Mungkin dalam kesulitan sudah mulai diabaikan atau ditinggalkan orang yang dipilihnya. Nah, teman-teman, jikalau tidak ada rasa sakit, kita tidak akan pernah belajar. Maka di saat dia diabaikan, ditinggalkan, tidak lagi dibantu dari segi keuangan, mungkin juga semua keuangannya sudah habis dipakai. Seperti itu ya. Maka teman-teman ada kesedaran untuk mencari jalan pulang ke arah seseorang yang pernah membantunya. Nah ini seperti seseorang yang sedang dilanda kehidupan yang sangat sulit, mungkin sedang berada di titik terendahnya, maka teman-teman ini memicunya untuk kembali memperjuangkan kamu. Nah baru tahu siapa yang baik dengannya ya. Dulu teman-teman, sewaktu kamu ada, dia tidak akan menghargai kamu. Tetapi setelah kamu mulai pergi mengikhlaskannya, dia kembali mengejarmu. Okey teman-teman, under the deck di sini King of Pentacles membicarakan keseriusan hatinya untuk memperbaiki situasi yang terjadi. Teman-teman, setelah belajar dari kesilapannya, saya menangkap gambaran orang ini benar-benar serius banget ingin datang dan memberikan kamu kepastian ya. Tetapi teman-teman, saranan saya, kalian perlu melihat ya, kamu dan dia ini sudah berpisah sejak berapa lama. Jikalau ini hal yang sudah lama berlalu, menurut saya teman-teman ya, tidak perlu memberikan dia kesempatan itu. Tetapi ini terpulang kepada kalian. Jikalau kamu masih menyayangi, mencintainya, dan kamu sempat merasakan mungkin kalian memang ada jodoh untuk bersama, maka lanjutkan. Seperti itu ya. Okey teman-teman, kemunculan zodiak terkuat di readingan hari ini ya, lebih didominasikan oleh zodiak Cancer, Sagittarius dan juga Leo. Cancer, Sagittarius dan Leo mendominasi bacaan kita ya.
Dan kita cuba lihatkan ke arah zodiak-zodiak yang lainnya. Baik teman-teman, di sini kemunculan zodiak Taurus mendampingi zodiak Virgo, Scorpio, Libra, Aries, Sagittarius, Capricorn, Cancer dan juga zodiak Leo teman-teman ya. Ini adalah zodiak-zodiaknya dan kita cuba lihatkan lagi. Sebenarnya teman-teman, di saat dia mengejar kamu kembali ya, di saat dia benar-benar memperjuangkan kamu, apa yang ingin diwujudkannya? Apa niat yang muncul di dalam hatinya yang benar-benar memicunya untuk kembali mengejarmu? Apa niat yang muncul di dalam dirinya? Sesuatu yang ingin diwujudkannya ya. Kita lihatkan di sini. Okey teman-teman, to be fair, beberapa di antara dia merasakan sudah tidak bertindak adil terhadap dirimu sebelumnya. Maka teman-teman, di saat dia kembali mengejar kamu, dia ingin bertindak yang benar, bertindak yang adil dan melakukan atau memperlakukan kamu dengan cara yang saksama. Teman-teman, kerana jauh di dalam hatinya, dia masih membawa rasa bersalah ya, kerana sudah memperlakukan kamu dengan cara yang tidak fair, tidak adil dan memperlakukan kamu dengan cara yang sepatutnya, begitu ya. Kerana sebelum ini teman-teman, dia merasakan kamu sudah terlalu baik dengannya. Okey teman-teman, by the book menggambarkan detik ini teman-teman, orang ini sudah mulai ingin mengikuti aturannya, tata caranya. Dulu teman-teman dia mungkin menyimpang ya dan memilih caranya sendiri. Tetapi by the book menggambarkan mengikuti jalan yang sepatutnya. Apa jalan yang terbuka di depannya, itu yang jalan yang sepatutnya dilaluinya. Dulu teman-teman dia mungkin menyimpang ya, memilih ini, melakukan itu dan tidak mengikuti cara yang sepatutnya. Detik ini teman-teman, sosok ini setelah pertimbangan yang mendalam ingin mengambil tindakan yang benar dan melakukan sesuatu yang adil dan saksama terhadap dirimu. Seperti kemunculan by the book, ingin menawarkan, memberikan sesuatu yang sepatutnya sudah menjadi milikmu. Nah, ini mungkin berupa barang, komitmen atau apa saja, menawarkan sesuatu yang sudah sepatutnya menjadi milik kamu. Okey teman-teman, imagine menggambarkan ada banyak hal teman-teman ya yang ingin dia realisasikan bersamamu. Nah, ini hal-hal yang sudah dilamunkan, sudah dipikirkan dan ingin diwujudkan bersama kamu. Okey teman-teman, the fates menggambarkan ini teman-teman. Jikalau jodoh memang tidak akan ke mana ya, maka teman-teman beberapa di antara dia merasakan mungkin takdir yang memisahkan kalian, tetapi takdir juga yang akan menyatukan kamu dan dia. Teman-teman, hari ini saya tidak tergerak untuk memberikan kalian beberapa tanggal atau beberapa angka ya, tetapi tiba-tiba angka ataupun tanggal ini cukup menarik perhatian saya ya. Saya sempat merasakan deja vu kerana menurut saya pembacaan saya yang sebelumnya atau mungkin ya di awal pembacaan saya yang mungkin yang bertemakan purple seperti ini ya, saya sempat merasakan seperti deja vu di sini ya, sempat menarik tanggal yang sama. Tanggal 17 teman-teman. Nah, ini mungkin menarik tanggal lahir kamu, tanggal lahir dia ya. Orang yang sangat dominan, orang yang boleh dikatakan seorang yang berjiwa pemimpin dan dia tahu bagaimana untuk menjalankan masa depannya dengan baik. Seperti itu ya. Orang yang merencanakan masa depannya dengan baik. Banyak perencanaan jangka panjang. Okey teman-teman, kita lihatkan melalui kartu ini pula ya. Di saat dia sedar dia harus mendapatkanmu kembali, apa yang akan dia katakan? Teman-teman, mungkin ada ungkapan-ungkapan yang perlu disampaikan. Kita lihatkan melalui bacaan hari ini ya. Seseorang yang akan kembali mengejarmu. Mungkin juga akan ada alasan-alasan di balik kartu ini ya. Kita lihatkan. I feel so sad when you are suddenly quiet like this. Teman-teman, sebenarnya dia sedih banget ya. Apabila kalian sudah tidak lagi mengabari, kamu mulai mendiamkan dia dan seolah-olah hari-harinya terasa berat banget jikalau tidak mendengar suaramu ya. Mungkin teman-teman detik ini ada banyak hal yang menyedarkan dia dan dia ingin sekali lagi mendengar suara kamu. Okey teman-teman, I really love you and you know that. Teman-teman, walaupun kalian sempat berpisah di sini ya, jauh di dalam hatimu, teman-teman, ini seperti seseorang yang ingin menekankan apapun keputusannya, apapun pilihan yang sudah dilakukannya. Dia ingin menekankan yang kamu sebenarnya tahu. Dia sangat menyayangimu, dia sangat mencintaimu. Tetapi memang ada sesuatu yang seolah-olah terpaksa ya, memisahkan kalian berdua. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi pesan hatinya. I can see that you
I can see that you realize what I'm doing. Teman-teman, sebenarnya beberapa di antara kamu mungkin turut mengikhlaskan kerana kamu juga sedar apa yang dilakukannya. Mungkin kamu juga berfikir dari sisinya ya. Mungkin kamu merasakan jikalau ini yang diinginkannya, maka kamu pasrahkan, kamu ikhlaskan. Maka teman-teman, dia sangat menghargai your understanding ya, sisi pemahaman kamu yang benar-benar seperti tidak terlalu memaksa keadaan dan membiarkan dia pergi ya. Maka teman-teman, kebaikan kamu, kemuliaan hatimu itu sangat dihargainya. Okey teman-teman, kita lihat lagi. I see you are no longer fighting for me. Nah ini teman-teman, ini selalu akan memicu seseorang untuk kembali mengejar kita ya. Di saat dia mulai melihat, kamu memang sudah memasrahkan. Kamu memang benar-benar sudah melepaskan, mengikhlaskan. Maka teman-teman, tidak ada sisi perjuangan lagi dari dirimu. Tidak ada lagi komitmen dari kamu, sesuatu yang kamu lakukan seperti dulu. Maka detik ini teman-teman, apabila dia merasakan memang tidak ada orang lain, tidak ada kamu yang akan memperjuangkan dirinya. Nah ini memicu sebuah pergerakan di hatinya untuk kembali mengejar dan mendapatkan kamu ya. Okey teman-teman, you are firm, serious and can be quite fierce. Dia sangat mengetahui sikap kamu ya, sangat memahami sikap kamu yang sangat tegas, kamu yang sangat serius, dan beberapa di antara kamu di sini, sebahagian kecil ya, mungkin juga agak galak. Nah ini mungkin sempat menakut-nakutkannya, sempat membuatkan dia merasa takut seperti itu. Energinya sangat khusus, kalian ambil mana yang resonate sahaja ya. Okey teman-teman, under the deck di sini apa yang cuba disampaikannya? Since the day I left you, my life has never been the same. Teman-teman, dia ingin kamu tahu ya, walaupun dia sudah memutuskan kamu, mereject kamu, membuat pilihannya sendiri, tetapi di hari dia pergi meninggalkan kamu, dia ingin kamu tahu hari-harinya, hidupnya memang tidak sama seperti dulu. Teman-teman, ada yang kurang, ada yang hilang dari dalam hidupnya, dari dalam dirinya. Nah, apatah lagi ya, jikalau baru-baru ini dia menyadari kamu adalah soulmate-nya dia. Maka teman-teman, hari-harinya, hidupnya memang tidak sama semenjak hari dia pergi meninggalkan kamu. Seperti itu ya. Okey teman-teman, tanggal 17 tadi paling memanggil, tidak ada kebetulan, kalian sesuaikan ya. Okey teman-teman, kita lihatkan melalui huruf-huruf nama ini ya. Okey teman-teman, hari ini saya singkirkan bahagian depan ini seperti ini ya. Baik teman-teman, di sini kemunculan huruf P, H, W, U, N, M, E, O, F, G, X, J, A, Y, Z, I, L, Q, K, D. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu untuk bacaan hari ini ya. Dan ingin saya sampaikan bahawa penolakan bukan berarti kamu tidak cukup baik. Itu berarti orang lain gagal memperhatikan apa yang bisa kamu tawarkan. Dan ketika kamu ditolak, itu berarti atau bertindak sebagai pengingat untuk mengingatkan kamu kepada orang-orang yang pernah memberikanmu sebuah kesempatan dan merasakan perasaan sebenarnya dari penolakan. Selalu menebar kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya, and I will see you guys on my next reading. Bye, take good care.